mungkin setelah video ini nanti saya upload di YouTube, saya akan lebih sering atau lebih aktif lagi di YouTube. Sekian mungkin kata pengantar dari saya, pemilik akun YouTube Batak Sarjana. Adapun video yang mau saya upload hari ini adalah ini seputar tentang materi kelas 12 SMA tentang RLC seri. Tetapi yang dibahas di sini hanya resistor murni saja. Ya, bagaimana resistor itu atau hambatan jika dipasang ke sumber DC atau sering kita sebut dengan baterai arus searah. Lalu bagaimana jika dipasang ke sumber AC alternating current atau arus bolak-balik. Nah, kalau secara teori dikatakan bahwa resistor itu memiliki sifat yang sama, baik itu dipasang ke baterai atau ke AC. Ya, tadi DC itu adalah contohnya aki, baterai, sedangkan AC itu ya listrik yang ada di rumah kita masing-masing, PLN atau tegangan jala-jala, itu adalah AC. Tetapi jika sebuah resistor dipasang ke DC maupun AC, itu memiliki sifat yang sama, dikatakan sama-sama mendisipasi daya. Mendisipasi daya itu artinya adalah dia bisa mengubah energi satu ke bentuk energi yang lain. Misalnya dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya lampu, energi listrik bisa menjadi energi kinetik kipas angin, energi listrik bisa menjadi energi kalor setrika, rice cooker, dan lain sebagainya. Jadi baik dia di DC maupun di AC, resistor itu sifatnya sama. Tetapi yang menjadi perbedaan antara DC dan AC, kalau sumber DC itu dia tidak memiliki frekuensi sudut, ya, tidak memiliki frekuensi sudut, sedangkan sumber AC dia memiliki yang namanya frekuensi sudut. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detailnya itu akan saya sertakan di kolom deskripsi, dan nanti di kolom deskripsi itu akan terlink atau terkoneksi ke blogspot saya. Saya juga memiliki blogspot. Nanti di sana saya menjelaskan lebih detail tentang DC dan AC. Oke, nah ini saya buat simulasi di aplikasi Proteus. Adapun bahan yang digunakan itu cukup sedikit ya, tidak begitu rumit untuk dicari di Proteus. Ada baterai, ini baterai ya. Lalu ada resistor yang nilainya 6 ohm. Baterainya saya sengaja 12 volt. Biar nanti kalau perhitungan secara teori, arus itu adalah tegangan dibagi hambatan. 12 dibagi 6, nanti hasilnya 2. Jadi arusnya nanti akan 2. Akan terbaca di ampere meter DC. Ini ampere meter. Lalu ini voltmeter. Ya, voltmeter itu nanti bertujuan apakah baterai 12 volt ini ketika dioperasikan yang terbaca juga 12 volt. Voltmeter ini fungsinya untuk mengukur tegangan. Ampermeter ini fungsinya untuk mengukur arus. Lalu baterai yang 12 volt ini yang dipasang tadi resistor, kita pasangi sebuah LED. Ya, LED atau light emitting dioda, atau sering kita sebut lampu flip-flop juga ya, LED. Ya, seperti itu. Mungkin kalau kita langsung praktekkan, kita on kan ya. Ya, hasilnya seperti ini. Pembacaan arusnya 2 ampere. Lalu pembacaan portnya adalah 12 volt. Nah, LED-nya hidup. Itu tadi seperti fungsi dari resistor itu, dia mendisipasi daya, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, energi listrik menjadi energi kinetik, energi listrik menjadi energi panas, dan seterusnya. Nah, mungkin saya rasa kalau dia dipasang ke sumber DC itu masih cukup sederhana. Lalu bagaimana resistor itu jika dipasang ke sumber AC?
Gambarnya juga sudah saya buat di bagian bawah ya. Ini sumber AC. Iya. Oke. Nah, di sini sumber AC itu kan dia adalah berupa gelombang yang nilai tegangannya itu berubah secara periodik. Jadi kadang nanti dia positif maksimal, kadang minus maksimal. Jadi dia berubah secara periodik. Maka dia gelombang sinusoidal atau bentuk gelombang sinus, di mana persamaan umumnya ditulis tegangan fungsi waktu itu sama dengan tegangan maksimum sinus omega T. Ya, seperti itu ya. Lalu kalau pembacaan di ampermeter AC, kalau misalnya sumber AC ini kita ukur dengan suatu alat ukur ya. Kalau sumber AC kita ukur dengan suatu alat ukur, katakanlah ampermeter AC atau voltmeter AC, maka hasil pembacaan itu nilai tegangan efektif ya. Nilai tegangan efektif itu adalah nilai tegangan yang setara dengan tegangan DC. Iya, seperti itu. Jadi dia setara dengan tegangan DC. Maka kalau kita tadi menggunakan tegangan DC di sumber yang di atas ini 12 volt, jadi biar pembacaan di ampermeter AC ini misalnya 2 ampere atau pembacaan di sini 12 volt, karena itu tadi nilai yang setara, maka sumber AC ini harus kita setel, kita atur ya. Jadi di sini saya atur amplitudo atau tegangan maksimum, amplitudo nilai puncaknya itu sekitar 16,97 ya, sekitar 16,97, biar nanti arus yang dihasilkan di alat ukur 2 ampere dan 12 volt. Karena tadi pembacaan dengan alat ukur sumber AC itu yang terbaca adalah tegangan efektif seperti teorinya. Jadi di prakteknya juga seperti itu. Maka kalau ini kita jalankan kira-kira seperti ini. Ya, arusnya 2 ampere, tegangannya juga 12 volt, dan lampu yang ini juga hidup. Nah, ini hambatannya sama-sama 6 ohm. Hambatan sama-sama 6 ohm. Ya, tadi kalau kita ulangi, ya hasilnya seperti ini tadi ya. Nah, beda tadi dengan kalau dia di atas, kalau dia di sumber DC, begitu kita on kan, dia langsung 2, tidak berayun seperti itu ya. Langsung 2 dan 12. Nah, kalau di sumber AC, dia tidak langsung 2, karena memang dia tadi nilainya berubah secara periodik seperti itu ya. Nah, adapun yang menjadi benar enggak DC itu tidak memiliki yang namanya frekuensi sudut, kita bisa buktikan dari osiloskop. Nah, osiloskop itu nanti dia akan menampilkan bentuk gelombang di layar osiloskopnya. Ya, misalnya ini osiloskop. Kalau tegangan DC ini kita pasang osiloskop, nah ini kita pasang dia di A, maka nanti gelombangnya yang di A ya. Nah, kita on kan, maka tampilannya seperti ini. Kita kotak-katik pun semua yang ada di sini nih, maka itu tidak akan terbentuk gelombang. Karena tadi memang secara teori sumber DC atau baterai itu tidak memiliki frekuensi sudut. Jadi tidak akan tampil gelombang jika kita ukur dengan osiloskop. Jadi osiloskop ini sebenarnya bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus juga,
dengan cara tampilan gelombang. Ya, seperti itu. Tapi coba kalau kita pasang osiloskop ini ke sumber AC, maka nanti dia akan tampil gelombang, kira-kira begitu. Coba ini kita hapus dulu. Nah, ini tadi sumber AC ya. Lalu kita pasang osiloskop. Nah, tadi sama, kita pasang yang A. Kita hubungkan yang A-nya. Lalu kita on-kan. Ya, maka dia tampil gelombang. Ya. Nah, itulah tadi yang membedakan sumber DC dan AC. Nah, ini bisa kita atur-atur posisinya mau semakin lebar atau semakin tinggi, tinggal kita atur-atur di sininya. Posisinya juga bisa kita atur biar turun ya, seperti ini ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengukur benar gak tegangannya itu 12. Oh, tapi yang terbaca tadi itu tegangan maksimumnya ya. Karena amplitudo. Jadi nanti kalau ini kita baca hasilnya pasti 16,97. Dengan cara ini kita atur dulu ke biar langsung volt ya, jangan mili. Ini pembacaan 2,5. Coba kalau kita ambil di 2 ya. Oh ya, berarti tetap sekitar itu ya. Jadi cara membaca tegangannya berarti kita hitung banyak kotak ke atas. Ya, kita hitung banyak kotaknya ke atas. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ke sini, kotak ke atasnya 2 ya. Tidak nyampe 2,5. Nah, jadi kisaran nilainya itu di 12 volt. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itulah jika resistor murni atau resistor saja dipasang ke sumber AC, dan mungkin saya rasa itu jelas perbedaan dan persamaan jika resistor dipasang ke sumber DC ataupun ke sumber AC. Tadi perbedaannya, pertama, DC itu tidak memiliki frekuensi sudut, sedangkan AC memiliki frekuensi sudut. Nah, sedangkan persamaannya tadi, baik dia di DC maupun AC, resistor itu fungsinya sama-sama mendisipasi daya atau mengubah energi listrik satu ke bentuk energi listrik yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan percobaan ataupun praktikum, misalnya praktikum dengan sumber AC, teman-teman mengharapkan nilai arusnya 2 seperti yang tadi, dan nilai tegangannya 6 volt.
Maka secara teori pembacaan di alat ukur tadi, di alat ukur AC, pembacaannya itu nilai tegangan efektif dan arus efektif. Ya, dimana tegangan efektif itu kita hitung secara teori dengan cara tegangan maksimum, ya, tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi tegangan AC ini sumbernya kita harus atur sedemikian. Nah, seperti di sini tadi, kalau kita mengharapkan 12 volt, maka saya tidak menuliskan 12 di sini. Maka amplitudenya saya atur di 16,97. Ya, 16,97 biar pembacaannya tadi sama seperti DC yang di atas. Kira-kira itu mungkin dari saya buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.